Sahabat, Alhamdulillah, mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih mentawafi uh, kisah tentang Adam alaihissalam. Ya, kita setahun ini kita udah berkali-kali ini pertemuan ke-51 ya. Uh, Banyak sekali dari satu satu penggal peristiwa ke peristiwa lain karena bagaimanapun kita adalah Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Supaya kisahnya tuh jangan sekedar menjadi dongeng di malam hari yang kita ceritakan kepada anak-anak kita mungkin ya tanpa kita mengambil garis merah dan pelajaran apa relevansinya itu dengan kita. Ingat bahwa kisah Adam alaihissalam juga yang paling monumental itu fenomenal adalah tentang pohon yang tidak boleh didekati gitu. Buahnya tidak boleh dimakan, apalagi pohon itu tidak boleh didekati. Itu menjadi sebuah sebab bahwa Adam alaihissalam beserta Siti Hawa dan semuanya ya, termasuk setan semua diturunkan ke muka bumi, which is memang padahal skema dari awal Allah Ta'ala sudah bilang, aku akan menjadikan khalifah fil ard. Ini menarik gitu. Di, di sepenggal kalimat itu saja sudah menyimpan sebuah takdirnya. Bagaimanapun Adam harus turun ke bumi. Cuma mekanismenya tentang sebuah pohon. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pohon ini gitu. Ya, jadi ini pohon apa sih gitu dan apa relevansinya dengan saya dan pekerjaan yang saya kerjakan hari ini dengan situasi rumah tangga saya hari ini dengan anak-anak saya. Kayaknya jauh gitu ya. Pohon Adam yang dilihat, kalimah dan lain sebagainya. Mari kita urai sedikit demi sedikit. Ingat kemarin kita baca surat Al-Baqarah ayat 37. Ya, ini merupakan sebuah kelanjutan dari ayat yang berbicara tentang yang sudah ada dialog antara Allah Ta'ala dengan Adam setelah peristiwa pelanggaran itu gitu ya. Adam alaihissalam akhirnya memakan buah terlarang itu dari pohon yang harusnya itu pohon dirinya sebenarnya dan harus ditumbuhkan di bumi. Makanya belum boleh dulu mendekati karena harus kerja dulu di bumi gitu. Itu kita banget. Oke. Al-Baqarah ayat 37. Mari kita lihat Al-Qur'annya sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian setelah Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu sekalian gitu ke bumi. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagimu dari sebagian yang lain gitu ya. Kemudian kata-katanya adalah fatalaqa Adama min rabbihi kalimah. Fatalaqa ini indah ya bahasa Al-Qur'an. Fatalaqa. Fatalaqa itu menerima gitu kan di diterjemahkannya. Tapi liqa itu juga dalam arti lain adalah sebuah pertemuan. Jadi fatalaqa itu ada sebuah serah terima dari Allah Ta'ala dengan Adam alaihissalam. Sebenarnya dari kalimat ini ada sesuatu yang intimate dari situ. Jadi fatalaqa Adamu kalimat mir rabbihi. Jadi dari siapa menerima itu? Robnya. Nah ini kata-kata Rob. Kenapa Allah Ta'ala tidak fatalaqa Adama dari Allah gitu ya, tidak langsung. Ini karena yang disangkutkan adalah tentang penumbuhan kalimah itu pangkat Allah Ta'ala sebagai Rob. Nah, kalau udah Rob ini udah kita ingat surat Al-A'raf 172 tentang kesaksian kita di alam alastu. Alastu bi rabbikum kata Allah. Itu bicara tentang Rob. Kita menjalani hidup ini tuh sedang diperkenalkan tentang siapa Rob. Kalau kita nggak lulus di dunia ini, nggak akan bisa menjawab pertanyaan pertama malaikat di alam barzakh yang bertanya, Man Robbuka? Jadi ada kelanjutan tuh. Dari kita sebelum diturunkan ke rahim ibu, sebelum dilahirkan ke dunia, sudah testify jiwa-jiwa kita, anfus. Coba lihat Al-A'raf ayat 172 itu, yang diambil persaksian, itu raga belum ada, kan belum terbentuk. Siapa kemudian yang hidup di sana menyaksikan Rob? Jiwa kita. Nah, makanya fokus suluk itu berjalan ya. Berjalan tuh, suluk tuh adalah sebuah perjalanan menuju apa namanya si jiwanya yang harus berjalan
Walaupun secara raga sepertinya tidak berjalan dalam tanda kutip ya, nggak kemana-mana ya kerjanya ke situ aja. Tiap hari dari rumah ke kantor atau mungkin work from home. Tapi si jiwa harus mengelana, si jiwa harus dalam perjalanan itu ada sesuatu yang bergerak. Dalam pergerakan ada sebuah kehidupan, ada sebuah pembelajaran yang baru gitu. Apa itu? Tentang ma'rifatullah. Siapa itu Rob? Dan tidak mungkin mengenal dia yang laisa kamislihi syai'un kecuali dari elemen-elemen yang dia hadirkan dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa mengenal Rob dari kisah hidup orang lain. It's impossible. We have to decipher it. Ya bisa. Passwordnya itu cuma kita yang punya dan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kata Rasulullah gitu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal kehidupannya, mengenal apa pernak-pernik apa yang Allah hadirkan ke dalam semesta dirinya, baru dia mulai kenal siapa Rob. Nah, kalimat ini dikaitkan dengan mirob, jadi Rob, mirobi. Maka Adam alaihissalam ya, fatalaqa Adamu mirobihi dari Robnya. Kalimah. Ini kunci sahabat-sahabat dengan ayat sebelum dengan urutan taubat. Fatalaqa Adamu mirrabbihi kalimat. Maka Adam menerima dari Robnya kalimat. Kemudian ada kata fa lagi di situ. Fataba alaihi. Gara-gara penerimaan kalimat itu fataba alaihi. Maka dia menerima taubatnya. Nah ini kunci penting dalam ilmu tentang taubat. Kita mesti faham apa itu kalimat. Kalau kita mau serius taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat taubat itu tidak sama dengan istighfar. Taubat itu bukan sekedar, oh kalau saya bersalah, oh aku telat sholat, aku taubat. Enggak. Rasulullah SAW, insan mulia, itu 100 kali taubatnya. Coba taubat apa itu? Kan ada sesuatu yang dalam di situ. Gerak kembali. The turning towards kepada Allah Ta'ala. Jadi ada rahasia penting di situ. Bahwa penerimaan kalimat itu melandasi taubat. Nanti dikatakan innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah menerima, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Jadi penting untuk kita faham apa itu kalimat. Ketika Allah menyebutkan apa sih kalimat, bisa jelasin belum dalam Al-Qur'an. Sekarang biarkan Allah Taala menjelaskan apa itu kalimat. Kita pindah ke surat Ibrahim. Ya, di situ disebutkan tentang kalimat. Namanya kalimah thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu kasajaratut thayyibah. Kalimah thayyibah disebutkan. Apa itu kalimah thayyibah? Itu seperti pohon, kata Allah Ta'ala ya, yang akarnya teguh. Jadi dia noncep bener ke tanah, megang betul bumi. Ini sequence ya, urutannya nggak langsung dahan. Itu pohon yang akarnya dulu membumi, teguh ke bumi, dan cabangnya ke langit. Jadi itu sequence. Biasanya sequence dalam Al-Quran, urutan, itu menunjukkan prasyarat. Tidak mungkin pohon itu bisa merengkuh ya langit dahannya kalau dia tidak punya akar yang menghunjam. Rasanya minggu lalu saya sudah sebutkan tentang percobaan biodome experience ya. A bunch of scientists di Amerika bikin dome di Arizona gitu kan, pengen menumbuhkan pepohonan dari tanah yang gersang. Berhasil memang sampai suatu titik ketika setelah sekian tahun kok pohon-pohon yang besar tuh pada tumbang dengan sendirinya gitu kan. Akhirnya mereka paham bahwa mereka kurang memasukkan unsur angin kencang. Mungkin tidak sekencang hurricane, tapi pohon itu ternyata supaya kuat akarnya perlu kekuatan angin tertentu. Sesuatu yang dalam kehidupan tuh seperti ujian gitu. Jadi sebenarnya ujian dalam kehidupan tuh memperkuat pohon diri kita. Sesuatu yang kita tuh emoh menjalaninya karena pengennya sial nafsu yang emoh tuh ya. Karena pengennya gampang-gampang hidup tuh ya. Duit ada terus ya, anak-anak nurut ya, suami nunduk-nunduk terus, mesra terus, which is impossible. Kehidupan nggak mungkin seperti itu.
di kantor nggak ada konflik terus, nggak mungkin lah. Selalu ada masalah hidup itu. Itulah angin kehidupan. Nah, kalau kita nggak paham ilmunya, kita tuh keseret-seret gitu. Menjalani semua takdir Allah tuh dengan gitu ya. Emoh banget gitu. Padahal itu kalimah. Itu kalimah. Sahabat-sahabat, untuk referensi ya, sebelum kita dalam untuk apa namanya merenungi tentang kalimah yang baik itu seperti apa. Di dalam Al-Quran, nabi-nabi itu disebut sebagai kalimah. Menarik ya. Itu udah orang yang jadi itu. Contoh nih, kita lihat surat Ali Imran. Sebenarnya ada dua di ayat lain terus sebelum ini bicara tentang Nabi Yahya. Itu juga disebut kalimah. Mari kita lihat ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu. Jadi ketika Jibril alaihissalam al-malaikat berkata kepada Maryam mengabarkan ihwal eh, beliau dibuat hamil. Ya, ini kisah luar biasa, spektakuler. Ya Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimat. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan basyir, kabar gembira kepadamu tentang bikalimatin tuh bisa tentang kalimah minhu darinya. Kalimah itu asma'uhul masih Isa. Kalimah itu bernama Isa al-Masih. Jadi Isa itu sebuah kalimah. Nabi-nabi itu orang-orang yang karena berserah diri total, seluruh kehidupannya jadi kalimah. Kelahirannya kalimah. Kalimah tuh dia bisa dibaca dan punya makna. Makanya ayat pertama Iqra. Makanya nanti kegemaran para penghuni surga membaca suhuf-suhuf baca. Kehidupan kita itu bisa dipelajari sama orang lain. Dengan mempelajari kehidupan kita, mereka menjadi tambah takjub kepada Allah Ta'ala melihat bagaimana indahnya pengaturan Allah Ta'ala kepada diri insan yang berserah diri itu. Betapa indahnya kalau kita membaca kisah nabi-nabi, para sahabat yang berserah diri sampai sekarang menggema tuh. Sampai dikatakan dalam Al-Quran kalau mau menghidupkan fuad, bayangkan, akal hati, baca tuh kisah-kisah mereka. Karena udah jadi kalimah, bisa dibaca. Kalau hidupnya tepara ruguh, kalau orang Sunda bilang ya, tidak ada orientasi, itu seperti membentuk kalimah dengan huruf ngaco. A, C, B, X, F, apa dibaca? Nggak bisa dibaca. Huruf-huruf random. Memang sih membentuk kalimat, tapi kalimat yang tak bermakna. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang dilebur di alam sana, nauzubillah min dzalik. Karena mendekat ke Allah Ta'ala, mendekat kepada sumber ilmu, sesuatu yang tidak hak akan dilebur. Lebur dengan sendirinya, mau tidak mau. Dan bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan? Makna. Kita tuh ingin memaknai semua episode kehidupan kita kan. Kenapa aku dijadikan seperti ini? Kenapa aku terlahir seperti perempuan, yang lain laki-laki? Kenapa bentukmu, hidungku kayak gini? Kenapa ya orang tua aku begitu kelakuannya? Kenapa? 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 Sebenarnya banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang kita put it under the rug gitu. Ya udahlah, karena males nanya sama Allah gitu ya, atau nggak males mikir, males tafakur. Udahlah, seperti autopilot dalam kehidupan. Tapi sebenarnya menciptakan ruang hampa kosong selama itu belum terjawab, nggak akan mungkin kita bisa bertestify sama Allah sesuatu yang dimuat dalam surat Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rob tuh, ya Rob lagi yang disebut. Rabbana, Robku ya, Rob, tidak ada satupun yang kau ciptakan, yang kau jatuhkan takdir dalam kehidupanku yang itu batil. Semuanya hak. Al-haq, kalau hak itu mesti ada hikmahnya, mesti ada meaning, maknanya. Ketika seseorang menjalani
sakit, katakanlah ya, sakit, harus kemoterapi berkali-kali misalkan, cuci darah berkali-kali, disuntik berkali-kali, atau em, huru hara pernikahan berkali-kali, kau menikah dan cerai lagi, menikah lagi, dan bermasalah. Tapi kemudian ketika dia menjadi faham, ada makna di situ, dia menjadi lebih tauan, dia menjadi lebih bersuka cita, dia jadi lebih nerimo gitu dengan keadaannya. Itulah the power of knowledge. Nah, dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam itu berkata sama Musa. Musa itu udah nabi ya, nabi besar. Ini dalam penggal akhir-akhir kehidupan Musa nih. Setelah beliau melewati Laut Merah, berkelana di padang gurun. Nabi Khidir berkata, engkau bagaimana mungkin engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Itu pentingnya pengetahuan. Bikin kita jadi lebih sabar, lebih bisa bijak, lebih bisa melihat sisi lain dalam kehidupan. Nggak terlalu terkonsumsi oleh emosi ya, dan judgmental gitu ya, yang bikin hati tidak tidak damai gitu menghadapinya. Mudah sekali oleh digerus oleh isu harian ya. Padahal belum tentu itu benar informasinya. Mbak, saya lihat itu suami Mbak kemarin sama perempuan tuh di dalam mobil. Dia tidak tahu kayak si orang yang bicara itu bahwa memang sedang ada tantenya datang ke kota gitu kan. Sang istri tahu jadi dia tenang-tenang gitu. Jadi informasi membuat semua berbeda gitu. Jadi kalimah itu sahabat-sahabat pohon yang harus tumbuh. Kita terlahir membawa benih sebenarnya. Itu yang harus ditumbuhkan. Sang penanam benih siapa? Allah Ta'ala. Dia paling tahu. Benih itu macam-macam. Dulu saya pernah kerja di East West Seed. Benih itu macam-macam ya. Jadi ada benih yang harus ditanam kayak benih padi. Itu mesti tanahnya becek, kadar airnya sekian. Kalau benih teh disimpan di situ merana. Jadi ada benih yang harus butuh kelembaban sekian dan Allah Maha tahu tanah seperti apa, ketinggiannya di mana, klimatnya seperti apa. Maka desain kehidupan kita dari awal itu udah the perfect design. Orang tua kita the perfect ya. Itulah gerbang paling sempurna yang Allah berikan untuk pertumbuhan jiwa kita. Ada thing untuk pertumbuhan jiwa kita. Karena kalau kita lihat dari kacamata fisik, ya misalkan, ah, tapi kok aku disiksa sama papaku, misalkan ada ya, ada yang physically abused. Tapi gara-gara itu dia menjadi mengakui aku jadi kuat. Bukan untuk menjustifikasi sebuah physical abuse tentu saja. Tapi kita kan nggak bisa milih kondisi kita dilahirkan seperti apa, ya, ruangnya seperti apa, dinamikanya seperti apa, punya saudara seperti apa. Tapi yakinlah dengan sebuah kesadaran suluk ya, karena suluk ini kan kajian suluk. Sahabat-sahabat, suluk tuh proses menuju Allah. Jadi semua tuh dibalikin ke Allah. Supaya kita tuh, aduh kalau sujud tuh penuh dengan keagungan ya Allah gitu ya, subhanallah. Ketika kita Allahu Akbar, benar engkau yang maha besar, maha agung, nggak ada yang lebih besar dari engkau. Tidak bahkan semua ketakutanku, tidak bahkan semua apa kesulitan dalam hidupku. Engkau yang maha besar. Semakin kita mengagungkannya, dengan bersuluk kita berjalan ya, taubat pada esensinya adalah kita mengembalikan semua kepada Allah Ta'ala dengan kesadaran bahwa aku tuh nggak bisa ya Allah tanpa engkau. Itu doa Rasulullah SAW. Setiap pagi beliau berdoa, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Jadi dia nggak mau. Aku nggak mau autopilot gitu ya. Nggak mau nyetir sendiri. Tolong take over kehidupanku. Karena kalau aku milih biasanya kacau. Karena pilihanku berdasarkan sebuah pertimbangan akal terbatas yang hanya bisa membaca 3, 4, 10, 100 langkah paling maksimal ke depan. Tentang akhirat buta. Tentang 30 tahun ke depan nggak kebayang.
tentang apa implikasi dari sebuah langkah kepada tetangga kita, nenek, ponakan, nggak kebaca itu, nggak kepikir. Terus kita kan mintanya aku minta itu, aku minta itu. Nggak dilihat. Kalau turun itu konsekuensinya apa jangka panjang. Terus apa implikasinya terhadap orang-orang sekitar. Nggak kebaca karena dia selalu ego. Yang dilihat egois dirinya, dirinya, dirinya. Kalau aku dapat itu, aku terus, terus. Nggak mikir yang lain gimana perasaannya atau dampaknya terhadap itu semua. Ya, jadi memang terbaik tuh berserah diri. Bukan berarti kita tidak boleh keinginan, tidak silahkan punya keinginan, tapi uji coba dengan begitu tidak terwujud, maka kita berserah diri di situ. Ya, jadi kita belajar kalimah, ya, which is kalimah. Karena disebutkan dengan kalimah toyibah. Toyibah itu sesuatu yang pas, toyib baik gitu ya. Itulah jalan kebahagiaan kita. Sebenarnya yang Allah Ta'ala ingin berikan itu sebuah kebahagiaan ultimate dalam hidup. Hanya karena kalau kita bisa menumbuhkan pohon itu, menemukan elemen-elemen yang paling pas buat diri kita. Makanan yang pas ya. Udahlah kalau punya ambeien nggak usah makan yang pedes-pedes, makin meradang itu ya. Kalau punya mah ya udah nggak usah makan cuka-cuka gitu. Nah, toyib itu berkaitan dengan pas. Kepasan itu hanya baru akan teridentifikasi kalau kita mengidentifikasi diri. Makanya memilih pasangan yang pas, yang toyib, itu baru bisa kalau kita tahu kita butuh yang mana. Kan teorinya seperti enzim lock teori seperti ini kan. Berpasangan itu. Saling mengisi seperti puzzle. Piece of puzzle ya, kelihatan kan? Ada yang menonjol, ada yang kurang. Dan yang menonjol mengisi yang kurang. Tapi karena itu dia jadi kokoh. Coba kalau keping puzzle itu dibuat desainnya flat gitu ya, kotak-kotak kotak-kotak, nggak akan rekat tuh dengan baik, nggak akan loose kecuali dilem di belakangnya. Beda gitu ya, piece of puzzle. Yang disebutkan nggak, you are the piece of the puzzle I need. Wah gitu kan, kalau kita sama pasangan, memang harus ngelok. Tapi gimana si puzzle itu bisa mengidentifikasi puzzle lain kalau dia belum tahu desain puzzle-nya sendiri atau belum terbentuk dengan utuh? Karena kadang-kadang kita bertumbuh menjadi keping puzzle yang lain. Jadi kayak ada tumornya gitu. Yang tadinya bentuknya gimana gitu ya, terus tiba-tiba tumbuh sesuatu karena ada waham tertentu bahwa aku tuh begini. Padahal bukan. Jadi dia memakai topeng. Karena aku begini, aku mencari yang begitu. Padahal diri dia yang sejati itu bukan itu. Nah, tidak akan bertahan lama kalau seperti itu. Nah, itu mau cari pasangan berbentuk manusia, pasangan pekerjaan, pasangan apapun. Berawal dari pengetahuan diri sendiri. Apa yang saya itu siapa desainnya, baru bisa menemukan hal-hal yang pas. Termasuk semua ya, masalah baju, itu cocok-cocokan kan. Nggak semua orang cantik pakai warna merah misalkan, atau suka misal. Ya. Atau nggak semua orang hmm, mahir pakai hak tinggi gitu kayak aku gitu ya. The only thing dia sekali-kalinya pakai hak tinggi itu waktu menikah ya 5 senti. That's it and I get severe headache. Oke, okay. So uh, kalimah itu bicara tentang pohon. Itu adalah hal-hal untuk menumbuhkan pohon itu harus menemukan hal yang pas, kegiatan yang pas, waktu tidur yang pas, semuanya, every single details of our life, ya, porsi makanan yang pas. Kebanyakan makan nggak bagus. Kita yang akan mengukur tuh. Waduh, kalau aku segitu ternyata gampang ngantuk nih, kerja jadi loyo nih. Nah, berarti kurangi dong makannya. Atau kalau kurang, wah aku masih lapar. Nah, sesuaikan. Tidur kelamaan juga jadi kayak zombie ya kan. Tidur kurang lengan. Nah, jadi berapa tidur itu? Saya sih nggak percaya tiap orang mesti tidur 8 jam. Itu mah baby kali ya. Ya, tiap orang beda-beda. Mursyid saya, Bapak Mursyid yang almarhum tidur 2 jam sehari. Kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu tidur 2 jam. Kononnya sehari. Mursyid Zamzam tidur 4 jam sehari. Itu, tapi harus cocok ya. Setiap orang nggak usah ngikut-ngikutin. Ya harus diuji coba, man. Makanya
berjalan di situ. Berjalan tuh ada elemen menguji gitu. Tapi dalam hidup memang kita harus menemukan hal yang pas, sahabat-sahabat, untuk bahagia. Ya, yang pas dengan diri itu baru bahagia. Jadi nggak perlu, belum tentu kita perlu rumah mansion kayak punyanya siapalah, ya, Crazy Rich. Belum tentu pas itu, kegedean misalkan, ya, yang toyib, yang cocok disesuaikan dengan kapasitas kita itu semua. Ya, belum tentu juga kalau menikah dengan you name it. Coba siapa para ibu, um, when kalau hawa nafsu atau syahwat kita menikah sama apa, siapa sih, George Clooney lah, apa-apa, Keanu Reeves, apalah, terserah, you name it. Belum tentu bahagia, belum tentu pas masalahnya gitu kan. Jadi yang pas itu tentang toyib. Nah, sekarang mari kita lihat tentang ihwal pertumbuhan pohon. Dua hal. Allah Ta'ala memberi cuma dua hal, tapi itu dalam banget konsekuensinya. Tentang pohon yang baik. Pertama, akarnya sabit di bumi, kokoh. Itu bicara tentang bumi, ya, itu bicara tentang jasad kita. Langit itu bicara tentang jiwa kita. Jasad ini kan given, tanah, tanah tempat si pohon jiwa kita, kita ditanamkan di situ 120 hari tuh. Itu kayak benih ditanamin di dalam janin, itu udah mulai. Hadisnya mengatakan empat hal ditentukan di situ. Itu adalah tanah, udah treatment ilahiyah sudah disiapkan di situ. Semua paket pupuknya, ya, nanti disirami apa, demi kata Allah tuh sing tumbuh, sing tumbuh, sing tumbuh. Dia lihat tuh hari ke hari apakah dia bertumbuh atau tidak. Jadi sebenarnya semua episode kehidupan kita, urusan pekerjaan, ya, itu mestinya bisa jadi sarana sesuatu yang bisa menumbuhkan pohon di jiwa kita. Itu kunci suluk. Jadikan apapun ya, yang kita pegang aja, nggak usah jauh-jauh lah. Wah, kalau gitu aku pengen, nggak usah gitu. Yang ada sekarang, kerjaan yang itu, ya, pasangan yang itu, ya, walaupun nyebelin kayak gimana, nggak apa-apa, terima. Itu kita juga kadang suka nyebelin, ya kan? So, nggak apa-apa. So, anak yang sedang berulah itu, apa sih, tetangga yang lagi rewel itu, whatever. Itulah bumi kita. Apa maksud akarnya teguh? Dia harus memegang betul, artinya di manage betul tuh semua. Kerjaan manage, ya. Seorang mukmin itu berprestasi, nggak loyo, ya. Bahkan almarhum murid saya, almarhum mursyid, ya, bilang begini, kalau kamu digaji X rupiah, ini hebat. Ini cara menumbuhkan akar supaya teguh diantaranya. Sangat operasional. Kalau kamu digaji X rupiah atau kamu dibayar X rupiah oleh klien, oleh pasien atau apa, kerjamu tuh mesti X plus. Ini saya saya suka baca buku-buku leadership atau apa gitu, ya. Belum ada tuh yang ngajarin tentang itu. Tentang, maksudnya rata-rata biasanya lebih ke prinsip ekonomi, ya kan. Lebih cenderung ke sana. Kalau kita memberi sesedikit mungkin, gainingnya sebanyak mungkin. Suluk mah nggak kayak gitu masalahnya. Ya, justru kita digaji X rupiah, kerjanya X plus. Tentu saja akal pikiran kita yang syahwati dan hawa nafsu itu langsung merespon rugi dong. Ya kan? Rugi. Ngapain kan dekat? Aku digaji untuk kerja 8 jam, ya aku kerja aja 8 jam. Ngapain ada ekstra waktu? Nah, itu berarti belum paham suluk. Justru yang plus itu dia akan berubah menjadi cahaya, menjadi zat hara, menjadi air yang bisa menumbuhkan pohon di dalam jiwa. Ya, tapi kalau ngomong begini tuh hanya kepada orang yang sudah ingin tobat dan pengen, aku ingin jiwaku tumbuh. Karena sahabat-sahabat, kunci mencapai jiwa mutmainnah adalah ketika pohon itu sudah berbuah. Kalau kita meninggal, belum ada buahnya,
Deg-degan. Itu kayak kita belum ngerjain PR, si guru udah datang, udah bel. Haduh, aku pernah sampai sekian tahun lulus SMA masih kebayang-bayang aku belum ngerjain PR. Padahal udah lulus sekian tahun yang lalu. Saking begitu. Nafs mutmainnah, dia RG, dia kembali happy karena sudah mengerjakan apa yang Allah Ta'ala minta kita lakukan. Di mana? Di bumi ini. So actually we have all the piece of puzzle. Benihnya udah ada, tanahnya udah disiapin, airnya udah disiram, lewat takdir kehidupan kita. Tinggal mau nggak tumbuh. Ya kadang pohonnya merana, ya udah istighfar, makanya mesti banyak istighfar. Tazkiyatun nafs, ya didera dengan sholat, saum, sabar, infak, sedekah. Itu basic syariah Rasulullah SAW itu akan menumbuhkan dan si pohon yang tadinya layu tumbuh lagi. Lama-lama nanti berkembang. Buah itu yang disebut kalau kita berdoa tuh ya Ustadz di akhir itu Rabbana atina fid dunya hasanah nah itu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah tuh bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Hasanah. Maka ada ayat dalam Al-Quran mengatakan, nanti penghuni surga akan mengatakan, hey, ini buah-buah yang sama yang kita dapatkan di bumi dulu. Itu mereka lagi nggak ngomong, aduh aku nemu duren. Nggak sesimpel itu. Tapi sebuah buah yang sudah ditumbuhkan dan sebuah jihad panjang sampai pohonnya berbuah. Nah, sekarang kalau kita lihat the science between apa yang terjadi sehingga pohon itu berbuah. Kalau kita ingat pelajaran waktu SMP dulu gitu ya, IPA, buah itu kan hasil dari um, jadi dia ada air yang diambil oleh pohon dari tanah, ada unsur-unsur hara, dia masuk melalui pori-pori ke atas, nanti di daun dia si daun akan menerima sinar matahari. Dari sinar matahari tambah apa itu zat adalah ini kimianya tuh kan C6H12O6 kayak gitu gitu akan menghasilkan gula gitu kan. Nah, gula-gula itu kan si buah itu. Jadi perlu unsur air ya untuk menumbuhkan buah. Airnya dari mana, sahabat-sahabat? Dari bumi. Hebat ya ini Al-Qur'an luar biasa. Hebatnya pohon ya, walaupun yang kehujanan tuh si air-air yang kan yang kena hujan kan daun apa namanya ranting-ranting, tapi mereka tidak menyerap air dari situ. Hebat ya perempuan Allah. Yang menyerap air itu akar. Maka penting dibicara tentang akar teguh bukan hanya dia menggenggam kuat ke tanah, tapi fungsi akar juga menyerap air. Itu iman. Jadi di bumi yang setengah kita pijak, di pekerjaan yang sedang kita pegang, itu mesti kena tuh airnya apa. Di episode sekarang tuh mesti ada tuh airnya apa. Karena ma khalaqta hadza batil, mesti ada hak. Mesti ada al-haq di situ. Di episode manapun, itu bumi kita yang tengah kita jalani. Hari ke hari, saat ke saat, menit ke menit, itu bumi yang Allah gelar, sahabat-sahabat. Maka celaka orang yang mengeluhkan takdir kehidupannya. Itu pohon yang tumbang. Di dalam kelanjutan surat ini nanti dikatakan, lawan dari sajarah thayyibah adalah sajarah khabitsah, pohon yang buruk. Kata Allah, apa itu pohon yang buruk? Yang akarnya tercerabut dari tanah. Tercerabut. Nauzubillahi min dzalik. Udah tercerabut. Udah nggak megang, satu. Udah nggak bisa berfungsi mengambil air. Mati pohon itu. Jadi kalau kita lagi nggak happy, lagi kurang, nggak ada movement dalam kehidupan. Aduh, harus istighfar. Jangan-jangan tuh akar kita lagi lemah dan tercerabut. Allah maha, maha kuasa memasukkan lagi itu akar. Which is scientifically very difficult. Kan waktu itu kita tuh mau mindahin pohon ya, pohon yang udah gede tuh nggak semudah gali terus dipindahin, ada ilmunya. Karena pohon bisa mati begitu dipindah begitu nggak tahu ilmunya. I didn't know bahwa wah galinya harus sedemikian banyak, harus terus tanah yang disiapkan harus seperti apa. Waduh, jadi ihwal
akar yang tercerabut, sebuah pohon yang akarnya tercerabut, terus kemudian Allah hidupkan kembali. It's truly a miracle. Itu kayak orang dikasih CPR gitu, udah mati, terus gimana bisa hidup lagi dengan izin Allah. Jadi fungsi akar, mengambil air dan unsur hara. Kemudian nanti dia temukan di daun. Di daun itu terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan sesuatu elemen yang ada di atmosfer. Dia ngambil CO2 ya dan matahari. Itu fungsi kebenaran, fungsi Al-Qur'an, ya, Al-Haq, fungsi ruh itu di situ. Sesuatu yang nanti lama-kelamaan akan membentuk, nanti lama-kelamaan di ujung tangkai itu mulai ada satu ya kuncup membuah. Buahnya juga makin lama makin matang gitu. Nah, itulah dia memberikan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Nah, jadi ikhwal Adam alaihissalam yang melihat pohon belum boleh didekati karena belum bekerja di bumi. Setiap kita harus menumbuhkan pohon itu sebelum kita meninggal. Point. Titik. Kalau enggak nyesel deh beneran. Kata siapa? Kata Allah, ini kalimah. Setiap kita harus menjadi kalimahnya, masalahnya begitu. Ini konsekuensinya. Ayatnya jelas. Ya, kita belajar dari kisah Adam alaihissalam. Fatalaqo kalimah. Fataba baru diterima taubatnya. Padahal setiap hari kita minta ihdina syiratal mustaqim. Yang kita tidak paham, ya, karena kurang baca Quran, kalau kita minta ihdina syiratal mustaqim, ada sebuah tahapan requirement sebelumnya harus diikuti. Yang paling jelas itu dari surat Toha ayat 82. Ayat yang terpampang di ars, tiang-tiang ars. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghafaru, kata Allah Ta'ala, aku menjadi maha pengampun. Buat siapa? Liman taba, bagi yang bertobat, wa amana, yang beriman, wa amala sholih, yang beramal soleh, sumahtada, baru ditunjukin. Huda itu yang kita minta setiap syiratul mustaqim. Sholat. Ihdina syiratul mustaqim. Tunjuk kepada syiratul mustaqim. Dengan kata lain, penunjukan kepada syiratul mustaqim mempersyaratkan taubat sebenarnya. Jadi kalau kita minta tiap hari, cek dulu kita taubatnya benar nggak? Orientasi kehidupan kita sudah Allah atau udah mulai yang tadinya 10% Allah ya tambah 20%, 30%. Ya, dia jadi lebih baik, jadi lebih baik. Tahunya dari mana orientasinya Allah atau tidak? Beda gerak hati, respon hati ketika merespon sesuatu ke Allah dulu atau yang lain. Gampangnya gini, ketika diuji dengan sesuatu hal yang paling dramatis, misalkan, wah baru marahan sama pasangan, ingin memperbaiki. Kalau misalkan apa ya, Allah tidak menjadi landasan, belum taubatnya belum kuat. Taubat itu terkait dengan tauhid. Karena yang dicari Allah, terkait dengan la ilaha illallah. Makanya itu kalimat syahadat itu menjadi pembuka untuk nah cahaya Islam. Karena memang harus yang dicari apa dulu gitu. Nah, kalau dibikin muram durja, gampang gampang panik lah dengan sebuah sebuah fenomena sesaat, ya berarti ada ilah lain yang sedang bercokol dalam hati kita. Allah masih nomor sekian. Karena orang beriman itu mau hurricane kategori 200 pun dia nggak akan bergeming. Ini kan lagi rame itu di Amerika hurricane kategori 6 katanya ya, belum pernah terjadi. Dia akan tenang karena tahu siapa Allah. Semakin kita mengenal dia, semakin kita cinta sama dia, semakin kita tenang dalam kehidupan. Illa bidzikrillah tatmainul qulub. That's it. Itu kuncinya. Sementara kita meraih-raih, mencoba meraih-raih kebahagiaan dengan, wah, siapa tahu aku bahagia kalau nikah sama dia. Udah nikah, tambah liar gitu ya. Oh, siapa tahu kalau punya anak, jadi damai. Udah punya anak,
banyak berantem gitu kan. Kita mereka-reka kehidupan kita dengan berasumsi kalau aku dapat ini, kalau aku mencapai ini, aku bakal bahagia. And that's not the way. Kita nggak punya waktu untuk bereksperimen seperti itu. Aduh, it's risky. Sekarang udah makin makin dekat nih, bau kuburan gitu ya. Nih, aduh. Dulu umur 20 tahunan mungkin ya, walaupun kan usia siapa tahu gitu kan. Jadi udahlah, jangan 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 ambil risiko ngambil jalan yang masih belum teruji. Pegang Qurannya. It's time kembali ke Quran. Udah itu aja, pegang. Kata Allah, siapa yang beriman, beramal soleh, dijamin hayatan toibah, sahabat-sahabat. Ini toibah ini bicara toibah yang pas, kehidupan yang paling bahagia. Apa? Iman amal soleh. Jadi mau apapun ya kehidupan boleh menggila segila apapun, tapi cek balik lagi iman amal soleh, sholat itu aja yang dicek. Nanti tiba-tiba si hurricane hilang sendiri. Jadi bukan kita yang wah heboh sana sini menyelesaikan urusan horizontal. Kalau itu kejadiannya udah dijegal sama iblis. Itu mah itu spesialisasi dia banget deh. Karena dia bilang dalam Al-Quran, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu arah horizontal semua. Kalau kita mencari solusi kehidupan, belum apa-apa udah horizontal, horizontal. Ntar pinjaman kemana ya? Ntar kita kemana ya? Selain Allah yang dipanggil, selain Allah yang dilihat, itu horizontal namanya. Vertikal tuh ke Allah. Kalau itu respon pertama kita, ya, ada orang yang menyakiti kita, kita langsung, wah dia begini, nggak ingat Allahnya, nggak dibawa-bawa. Horizontal aja mainnya, udah kemakan itu sama. Karena itu area iblis. Kayak film Matrix tuh si Neo, ingat aja, ya. Matrix berapa tuh? Tuh, wah, si agent tuh datang ratusan, nggak bisa hilang-hilang tuh. Wah, semakin dia gelut, semakin berdatangan, nggak habis-habis. The only thing dia bisa lepas dari itu ketika dia terbang, wus. Oh, lepas dari semua itu. Itu kita banget. Kita kalau wah mengandalkan pikiran, ngandelin deposito, em, apa namanya harta warisan yang lama lagi di, silahkan menderita. Nauzubillah min dzalik. Udahlah ya, solusi kehidupan tuh udah cari sama Allah. Orang dia yang mendatangkan semua itu, hanya dia yang mampu mengangkat. Dia yang menutup, hanya dia yang mampu membuka. Dia yang menyempitkan, hanya dia yang mampu melapangkan. Hanya Allah Ta'ala. Begitu kira-kira pesan hari ini. Nah, sekarang sharing session. Yuk, kita buka. Kita mau welcome Mbak Ati. Mau selamat datang. Bisa, you can make it ya. Udah di rumah nih, Mpok Ati. Wah, gini, alhamdulillah ya. Baik. Siapa? Bagaimana nih kajian hari ini, sahabat-sahabat? Terima kasih Mbak Eh, Tessa, sorry. yes, yes. Sorry, saya sebetulnya belum selesai kerja, tapi kerjanya nggak Oh, pakai Masya ngomong, Allah. jadi bisa itu kok, Oke. bisa dengar, bisa sambil menyimak. Kebetulan lagi Alhamdulillah. kerjanya lagi di rumah, kerja di rumah, jadinya Hmm. ketak komputer gitu. Terima kasih, saya udah diperbolehkan join, and saya bisa relate banyak dari apa yang disampaikan. Ini kali kedua saya ikut ya. Ya, Jadi masalah Alhamdulillah. ya masalah aktif mencari hubungan ke atas, nggak sibuk horizontal melulu itu. Saya udah Ya, tua, ya. baru sadar, Hmm, hmm, sayang hmm, sekali. hmm, Jadi hmm. dulu-dulunya kalau ada kena apa-apa langsung langsung cari obat, langsung cari dokter, Ah, langsung ke hmm, hmm. psikolog, langsung kemana-mana gitu ya. Yes. Hmm, hmm. Tapi ya karena ya alhamdulillah Allah kasih hidayah, jadi kasih petunjuk, kasih kasih ketenangan hati gitu ya. Jadi kalaupun kita ada Ya, hempasan gitu, langsung ya, istighfar, langsung ambil air ya. wudhu. Which is I'm not against ke dokter ya. By all means, Oh ambil betul, kesembuhan. Ya, betul. Ini ada Bu ya Dokter di sini. paham. Saya Ya, selalu punya tapi obat langkah cadangan, punya pertama obat. ke Tapi Allah dulu. eh, eh. Yes, Jadi itu kalau dulu kalau pesannya. misalnya panik gitu ya, kalau ada apa-apa panik Ah, langsung ah, ambil obat gitu. Kalau sekarang enggak, ah. obatnya belakangan. Pokoknya coba dulu, Hmm. coba dulu. Tapi ya Iya, ya, alhamdulillah ya, akhirnya ya.
udah setahun ini saya udah nggak tergantung lagi obat gitu kan. Masya Jadinya Allah, ya, yang ya. dulunya malas ngaji, saya dari kecil udah diajarin ngaji, oh yo yo gitu aja kan. Rasanya Mhm, berat gitu ambil ambil Quran padahal Quran ada di sebelah kepala gitu kan. Tapi ya Masya nggak Allah. sampai ke situ. Tapi ya mudah-mudahan eh ini langkah yang bisa saya katakan istiqomah gitu ya. Jadi nggak kata Hmm. orang Jawa, orang Surabaya deng-deng nak gitu ya. Iya, sekarang iya besok Ya, kagak gitu kata orang Betawi. ya, 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 Jadi ya. ya memang tantangannya untuk orang-orang Muslim di luar negara kita memang berat. Apalagi Ya, saya jarang sekali ketemu Muslim di ya, lingkungan kerja betul. juga itu. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin saya di kantor dengar tetangga Ya, kursi saya bilang, aku aha. aku nganggap Islam itu agama yang nggak masuk akal katanya gitu. Oh, kenapa, kenapa? Terus saya bilang kenapa ya masalah puasa ternyata. Terus saya Oh, bilang umur kamu sama saya bilang. Lihat mhm. saya berdiri tegak di sini, nggak pernah nguap di kantor, Hmm, walaupun puasa, ya, nggak mati walaupun puasa, saya aja deh lihat gitu kan. yes. Tapi terus dalam Masya hati saya Allah. lagi, eh kalau emang Allah nggak buka hati orang, kita mau ngapain gitu kan? No, Jadi betul, ya betul. ya sudahlah, Ya, berusaha berakhlak baik terus betul, ketawa-ketawa aja udah gitu. Soalnya kalau betul, nggak malah betul. jadi itu kan fresh Mm, effect kata orang Belanda kan. Jadi benar, begitu. benar. Terima kasih banyak. Sementara ini saya Alhamdulillah. jadi murid baru. Terima kasih juga welcome message dari semuanya. Belum sempat jawab karena saya ini memang lagi Take dikejar-kejar your kerjaan time, karena ada take your teman yang time. lagi Ya, cuti gitu. alhamdulillah. Ya Terima itu kasih banyak. jadikan pekerjaan sebagai sarana menumbuhkan jiwa. Alhamdulillah ya, niat. Insya Apapun Allah itu, lancar insya semua. Allah. Ya, amin, Ya, Mbak terima Ati. kasih. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Ya itulah. Ya, kita kita tuh bagaimanapun punya kewajiban dakwah ya dengan apapun yang Allah hadirkan. Dakwah tuh nggak mesti semua cuap-cuap. Maksudnya dakwah yang paling efektif itu sebenarnya dakwah bilhal dengan perbuatan kita. Justru itu yang paling lebih efektif. Setidaknya kita dakwah ke anak sendiri, ke pasangan, ke orang tua, ya. Kita kan orang tua jadi, kamu kok jadi sabar gini ngaji di mana? Iya kan nggak perlu, mama ayat sabar adalah gini gini nggak perlu ya kan kita menjadi sabar. Kalau ingin apa anak jadi sabar, jadi apa namanya tawakal sih orang tuanya mesti mengubah dia akan menyerap cahaya-cahaya itu gitu. Itu dakwah bilhal tuh maksudnya. Ya, yang lain mau share silahkan. Gimana hari ini belajarnya? Materinya apa yang kena gitu. Wah, tuh teh kayak gini nih dan aku punya pengalaman seperti ini nih. Nah, kayak gitu-gitu. Sharing session, silahkan. Langsung di unmute atau boleh juga kirim lewat chat ya. Monggo. Ayo, silakan. Yes, Mbak Dina. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Bu Ya. Ati, salam kenal. Saya Dina. mm, Saya juga dari Surabaya. Saya orang mm. maksudnya lahir di Surabaya. Tapi tinggal di Tinggal Jakarta. di Jakarta. Jangan lupa. Iya, tinggal di Jakarta. Mm. Iya, Teh. Jadi Yes. mengenai eh, menyerap air itu tadi ya, menyerap air. Mm-mm. Eh, bahkan sekecil gitu ya, yang nggak ada yang kecil ya, semua Allah ciptakan dengan detail ya, dengan tidak ada yang kebetulan gitu. Jadi Yes. kemarin ceritanya ada beberapa hal ini gitu. Saya itu kan baru aja pindah rumah gitu, baru aja pindah rumah. Congratulations. Semoga lebih berkah. Amin, terima kasih Amin. Teteh. Nah, Mhm. ini soal parkir mobil nih sebenarnya, sesederhana Hmm. parkir mobil nih gitu. Carport ada satu gitu kan. Jadi mobil satu bisa masuk. Nah, satu lagi nih sengaja saya karena em, apa namanya mikir gitu kalau diparkir pas di depan rumah di depan rumah gitu kan jalan tuh kan karena belum berkomunikasi sama tetangga
takut Mhm. apa tuh merintangi ya gitu, merintangi. Jadi saya parkirlah agak agak di ujung gitu, agak di ujung jalan yang kira-kira berapa ya 10 10 20 meter lah dari rumah gitu. Mhm. Tujuan saya adalah agar tidak mengganggu gitu ya, agar tidak mengganggu. Udah lagi ke Jakarta, tiba-tiba di WhatsApp grup komplek itu ada yang ini mobil siapa ya? Kok parkir Hmm. di ini? Saya langsung, kok parkir, kok parkir di sini? Ini mengganggu gitu. Padahal Ah. se se pemahaman saya di situ tuh nggak mengganggu gitu kan. Hmm. Saya langsung saya langsung ya inget inget teteh gitu kan, inget pesannya teteh. Langsung saya bertanya gitu, ya Allah apa ini ya Allah gitu kan, apa ini ya Allah gitu. Karena saya ngerasa seperti biasa kan teh gitu, seperti agak apa ya, agak tersinggung lah gitulah gitu ya, agak Mhm. tersinggung. Tapi itu saya tekan gitu, ya apa ya, apa yang harus saya lakukan ya Allah, apa yang harus saya lakukan gitu. Ah, ah, bagian mana nih dari saudara saya yang mau dibersihkan Hmm. gitu kan, Hmm. mau Hmm. dibersihkan gitu. Terus saya Hmm. gini, itu saya kan tinggal di Cinere ya, di dekat Cinere gitu. Nah itu saya udah di Jakarta, udah pagi-pagi itu udah berangkat ke Jakarta gitu. Jadi kan nggak ada apa tuh namanya, nggak di rumah gitu. Oke, apa ya yang harus saya lakukan? Apa ya Allah gitu. Saya langsung gitu ber berkomunikasi gitu. Saya tanya sama Allah, ya Allah, apa? Oh iya, kayak seperti ini. Oke, aku harus minta maaf. Aku harus minta maaf gitu. First, Hmm. first gitu aku harus minta maaf dan akan memindahkan gitu, akan memindahkan mobil itu gitu sesuai di ini gitu. Hmm. Nyatanya tuh kan seperti itu. Saya langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu. Semoga langkah ini tepat gitu. Kemudian saya ini saya balas gitu. Sebelum membalas di WhatsApp grup Hmm. itu ada pergumulan gitu teh, ada Hmm. pergulatan gitu kan. Udah pengen aja ngomong, loh kalau saya parkir di depan rumah saya itu justru akan lebih mengganggu lagi gitu kan. Itu kenapa Hmm. saya taruh di sana? Defense. Iya, defense kan gitu kan, defense gitu. Walaupun di ujung-ujung itu akhirnya ya sebenarnya benar gitu. Sebenarnya Hmm. sih harusnya ya diparkir di ujung karena kalau enggak nanti akan mengganggu. Semakin banyak yang terganggu karena dia juga paling ujung gitu. Tapi it's okay gitu. Saya harus Hmm. mengalah, saya harus merunduk, saya harus Hmm. sabar gitu. Saya Hmm. harus ini kan gitu. Ego ini kan harus ditekan gitu kan, harus ditekan Yes. gitu, Ya. harus bisa gitu ngomong. Kemudian, wah begitu saya minta maaf, semakin kayak dibully gitu teh di grup itu teh. Oh Pakai ya? ya dibalasnya gini. Makanya kalau mau punya mobil lebih itu pikirin gimana parkirnya. Astagfirullahaladzim. Wow. Tapi gini saya Hmm. gini, oh, alhamdulillah, alhamdulillah gitu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Eh, Allah. Beda kalau udah Alhamdulillah. belajar suluk ya. Iya, Alhamdulillah. betul. Eh, eh, Alhamdulillah gitu eh. sambil saya ini. Karena dengan peristiwa itu akhirnya banyak hikmah-hikmah gitu. Saya Hmm. ngobrol sama anak saya. Anak saya tuh biasanya kan paling cuek ya kalau Hmm. urusan-urusan dengan tetangga gitu kan paling cuek. Hmm. Kebetulan dia yang parkir di situ gitu karena pulang kantor dia tuh parkir di situ. Saya forward ke dia gitu. Terus saya forward lagi di bawahnya. Dia nggak cuek gitu. Kan Bunda udah minta maaf. Dan Bunda sudah akan memindahkannya. Kok masih digituin sih Bun? Nah gitu Hmm. kan. Jadi saya Hmm. saya oh oke, iya ya Le, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku bilang gitu. Hmm. Dan Hmm. saya juga alhamdulillah saya bisa minta maaf dan saya masih bisa menahan diri. Jadi saya setelah
seperti dikata-katain gitulah teh, dikata-katain. Makanya kalau punya mobil banyak tuh dipikirin gimana parkirnya. Ya Allah, saya saya sampai tersenyum gitu dalam hati. Aduh, ya siapa gitu yang apa namanya? Ini kan mobil 2 kan ganjil genap ya teh. Kalau Jakarta kebetulan saya juga punya kepentingan, anak juga kerja gitu. Kalau satu mobil tuh kita nggak bisa ini transportasi umum belum bagus gitu. Jadi Iya, wah ya. kemarin anak saya tuh coba transportasi umum langsung kecopetan dong handphonenya. Untuk itu ya udah laleh pakai mobil aja ditahan-tahani nyetir kan. Kalau pakai transportasi umum kan nggak nyetir gitu. Tapi akhirnya saya dapat dari situ, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa menahan diri untuk tidak membalas begitu. Untuk tidak membalas, saya hanya memberikan komen sedikit aja. Dan akhirnya saya datangi rumah bapak dan ibu tersebut gitu. Saya bilang, Pak, ini saya mau memindahkan rumah, saya mohon maaf ya. Malah ibunya, oh iya, oh ini. Jadi sebenarnya bapaknya tidak keluar gitu, tapi ibunya keluar dan kita bisa ngobrol. Ya, hilang Mbak Dina suaranya. Atau saya yang hilang? Mbak Dinanya, Mbak. Hmm. Oh ya, apa namanya? Ya, Mbak Dina sempat hilang tadi, mungkin Iya, sambungannya. Ya, ini ya, ya, sinyal ya. saya, Sinyal nggak apa-apa. bunyi-bunyi. Ya, ya. Jadi sempat mendatangi langsung. Wah, Iya, bagus itu. mendatangi langsung dan Adabnya bagus. kemudian, Bagus. iya, saya, Ya. jadi gini, Kak, saya ingat, setelah kejadian itu saya pikir apa ya yang mau Allah. Terus gini, oh iya, saya dikasih kesempatan kalau kita punya kesempatan untuk membalas apa yang dia lakukan gitu kan. Sebenarnya kan di WhatsApp grup saya bisa balas banyak gitu ya Teh. Gitu Ya, kan. iya. Dia seperti itu kan dibully gitu. Tapi saya memilih nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya maafkan kalau kita diperlakukan seperti itu. Justru saya balas, saya datengin dia, saya minta maaf, kemudian apa namanya? Iya, adab, ini memang soal adab gitu kan. Sebenarnya kan bisa ya dia ngomong nggak usah ngomong di grup dan nggak usah dengan menggurui begitu. Ini kan masalah Ya. adab, karena tuh bisa diselesaikan gitu. Akhirnya memang, oh ya kita tahu, akhirnya kita tandain, dan saya juga bisa mendapatkan satu relasi yang lebih bagus dengan anak saya gitu. Yang dia kelihatannya Alhamdulillah. cuek gitu. Dia seperti Bun, dia memberikan solusi yang menurut saya itu kemajuan gitu dari dia yang sepertinya apa Cuek unsocialize tadinya. gitu, iya gitu kan. Bun, kita Alhamdulillah. mesti mendatangi tetangga depan, tetangga samping untuk membicarakan masalah ini. Kalau enggak, nanti enggak bisa, Bun. Alhamdulillah, ya sudah ya, Le. Kalau gitu nanti Mas Ah, Ilham ya yang ini. Dan itu dia lakukan. Alhamdulillah ya. Masya Ya, ya. Allah. Hmm, Dia datengin, dia datengin tetangga depan. Kita minta izin ya, Bun. Kita bicarakan gimana soal parkir ini. Jadi kan kalau parkir sebaiknya satu sisi kan, jadi nggak dua sisi mm-mm. dipakai jalan gitu. Iya. Dan itu yang terjadi. Baik loh Bun, tetangga depan itu. Jadi ya Hmm, nanti gini, kalau misalnya siapa dulu yang datang duluan, parkir di sisi yang mana, nah itu yang nanti kita ikutin gitu. ikutin. Ada Iya, solusinya kan? ada solusinya, Masya Iya. Allah, Mm-mm, mm-mm, Alhamdulillah. Dan mm-mm. dan solusi itu kan permukaannya ya Teh, secara Ya, batinnya itu kan yes. satu, ada soal adab, ada soal memaafkan, kemudian ada soal soder sebenarnya. Saya menyadari bahwa beberapa hari itu saya doanya kan Robi Soderi
wa yassirli amri gitu kan. Hmm. Itu kan saudara saya, oh saya baru tahu nih, saya baru soal perparkiran aja itu kok jadi mengganggu saya gitu. Saya menyadari diri saya, ya Allah, saya itu begitu lemah ya, begitu lemah gitu eh menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Ya itu doanya kan jangan lepaskan diri saya pada diri saya gitu. Nginget lagi Ya, doa itu gitu. Jadi agar selalu dalam genggamannya gitu ya Teh. Soal-soal betul, betul, yang betul. halus-halus kan seperti itu gitu kan. Ya, Ya Allah Maha tahu ya, mana yang this is your hot iya, button tiap orang. Yang lain mungkin nggak itu diuji hot dengan parkir buttonnya dengan mana ini kan gitu. diujinya dengan tetangga ya. Iya Apalagi baru betul. pindah kan kita pengen Iya, sense of diterima ya iya kan. Om tuh pengen betul. damai, ada ekspektasi kita di Betul, situ. Nah Allah betul, iya. guncang tuh di situ. Yang lain mungkin Iya, datangnya dari pasangan, dari iya, bosnya ya kan, iya, dari anaknya. betul, betul, Nah jadi betul, itu Teh. hot button kita banget gitu. Jadi Iya, aduh kalau ada kayak gini tuh aku bikin gak iya, enak gitu ya. iya. Nah, itu. Terus saya Jadi gini, itu kalimah tuh kalau bisa bisa jadi iya, sesuatu iya, belajar. iya betul. Dan itu gini, kok saya pikirin Mm-mm. terus ya. Ini, ini, ya serahkan, udah serahkan sama Allah. Bagaimana apa namanya mengatasi hal ini gitu kan? Pikiran saya, ya Allah berikanlah saya petunjuk gitu. Terus ya itu Hmm. ada ada aja gitu terus anak saya bilang, Mas ini ditaruh di mana ya? Pertama saya tanya sama satpam, Aha, Pak kalau gini gimana taruh? Oh di itu aja clubhouse gitu. Akhirnya saya taruh aha, dulu di clubhouse. Terus aha. diskusi sama anak saya. Memang sengaja gitu saya sabar gitu nggak saya berusaha untuk sabar untuk nggak ya udah Mas kita taruh aja depan ini apa namanya rumah kita. Terserah deh kalau ganggu yang lain gitu kan. Jangan Bun, gitu dia bilang jangan Bun. Kita bicarakan dulu Hmm. sama tetangga depan. Alhamdulillah. Oh, oh, Balasnya cuma berdewasa ngetes ya, itu. Iya. dewasa. Nah. Kita Iya, bicarakan dulu iya, sama iya. tetangga depan. Ya udah kalau gitu Mas Ilham, saya pengen dia leadershipnya itu kan muncul gitu ya Teh Mm, mm, untuk mm, ini gitu. mm, Mas Ilham yang ini ya. Biasanya dia kan paling nggak mau. Enggak, mm. enggak ini. Nah ini dia mulai ini. Dia yang ngedatengin tetangga depan. Dia ini. Ya, itu. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Iya Semua Teh. Allah. Allah bikin aja tuh orang tuh ngirim WhatsApp kayak begitu, ya kan? Iya, Nah, kita lihat loh. Kok jadi bikin turbulence seolah-olah, tapi hanya begitu kita jadi lihat kualitas anak. Oh, bisa iya, tuh dia. Coba kalau nggak ada iya. apa-apa, nggak kelihatan tuh Nggak tahu, kualitasnya. betul, Nggak tahu, betul. ya. Terus Iya, kalau nggak ada apa-apa, iya. kita Iya. nggak tahu kok Dan diri tetangga saya depan tuh sendiri baik sebenarnya gitu. Teh, dan diri saya sendiri Yes, gitu ya. ya, Saya ya, semakin ya, memahami, ya, oh saya di sisi itu tuh saya masih lemah gitu. Soal ya, soal ego ya. ya, Udah ya, ngerasa ya, bener ya. kan gitu kan, terus Itulah dititik gitu. betul. Ya itu, ya ini ini contoh bagus ya sahabat-sahabat dalam hidup itu mesti ada orang-orang yang perkataan zaman sekarang tuh bukan hanya yang ngomong langsung ya lewat WhatsApp kayak gitulah ya itu lisan juga tuh bagaimanapun lewat postingan di Facebook ya lewat komennya atau apa itu jadikan ayat Quran menjadi panduan buat kita. Suratnya apa? Surat Yunus ayat 65 sahabat-sahabat. Surat ke-10 ayat 65. Pegang ya. Kalau nanti ada yang misalkan kayak gitu lagi gitu, apa apa arahan Allah Taala menghadapi situasi dunia yang seperti itu? Wala yahzunka, jangan sedih katanya gitu. Jangan kau dibuat sedih oleh perkataan mereka. Wow. Jangan kau dibuat sedih oleh perkataan mereka. Nanti kemudian itu ditutup dengan sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah. Jadi Allah yang berkuasa. Yang harus dilihat tuh Allahnya maksudnya. You have to see beyond. Ini suluk. Jangan engkau sedih oleh perkataan mereka. Tapi lihat bahwa itu semua bagian dari treatment Allah. Jadi kalau kita berhenti pada perkataannya, mesti sedih. Mesti kesel. Mesti marah. Mesti pengennya bales. Bener nggak? Kalau cuma berhenti di situ. Perintah Allah ya dalam Al-Quran, jangan engkau bersedih oleh perkataannya. Perkataan adalah perkataan. Perkataan itu hanya sesuatu yang memancing sesuatu yang dalam sodor tadi ya. Dalam dalam nah, nanti kita serambi suluk belajar tuh apa sodor sih gitu ya.
dalam sodor gitu. Itu istilah Al-Quran, sudur, kesadaran itu kan dari mana? Yang menarik ayat itu ya 10 ayat 65 itu diawali dengan ayat sebelumnya yang mengatakan tidak ada perubahan tentang kalimat Allah. Ya, la tabdila li kalimatillah. Itu bicara tentang kalimat. Jadi bahwa dalam proses pertumbuhan pohon itu adalah sebuah keniscayaan kita akan menghadapi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang bikin kesel, kata-kata yang ya ayat Qur'annya bisa ngomong gitu. Karena begitu Allah bilang tidak ada perubahan dalam kalimat Allah, ayat berikutnya jangan engkau sedih oleh perkataan mereka, artinya bakal dibikin sedih. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Allah Maha, itu seluruhnya milik Allah. Kekuasaan itu milik Allah. Jangan takut. Jadi kalau kita lihat Allahnya, la tahzan, nggak akan sedih. Karena kita lihat bahwa kan kita yang sedih, yang kita bikin sedih itu kan reputasi kita, gitu kan, yang kita bikin sedih kan, karena bikin reputasi kita intact, gitu kan ya. Nah itu kekuasaan milik Allah. Dia mampu bikin smear gitu. Ah, jadi bukan di tangan kita. Yang kita bikin sedih itu kan kita pengen diterima oleh orang. Tapi begitu Rasulullah gimana? Wah, dicela terus. Gimana tuh rasanya jadi seorang Nabi Nuh? Bertahun-tahun dicela oleh umatnya. 950 tahun, beratus-ratus tahun memanggil umatnya yang cuma segelintir. Itu kalau dari apa namanya? Key performance indicator tuh mungkin ya, wah, dakwah sekian ratus tahun kayaknya gagal. Nauzubillah min dzalik ya. Kita tidak begitu, memang dia harus itu kalimahnya. Kehidupannya harus menggambarkan bahwa ada penggal. Jadi semua orang akan merefer Nabi Nuh. Oh, Nabi itu bisa begitu kok. Jadi kita nggak lihat angka. Bisa aja dakwanya kita mencoba ratusan tahun atau bicara bukan masalah kuantitas. Nah, Al-Quran tuh membuat kita kokoh, sahabat-sahabat. Jadi ayo balik ke Quran. Boleh tilawah, boleh, tapi lebih bagus lagi baca artinya, renungkan ya. Terutama sepertiga malam terakhir tuh saat yang paling this golden period. Ya, ada hadisnya Allah turun, siapa yang minta ampun diampuni dan lain sebagainya. Supaya kita bahagia menjalani kehidupan hari demi hari. Ingat, rezeki di hari esok ditentukan oleh sebaik mana kita istighfar di hari ini. Ya, jadi sebelum tidur usahakan bombardir semua dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya. Tidur begitu bangun kita akan menuai apa yang sudah kita tanam di hari sebelumnya. And go, so on and so forth. Begitulah hidup. Maka dipanteng di waktu-waktu sholat atau itu harus bisa menjadi tiang-tiang yang memasak gitu, menyokong kehidupan kita supaya vertikalnya kuat, supaya kita nggak main horizontal, itu namanya ngesot ya. Nah, makhluk melata, kita bukan makhluk melata, we have wings to fly, use it. Semoga kita bahagia menjalani kehidupan tuh. Boleh nangis, bukan berarti bahagia tuh nggak nangis ya, atau hahihi terus nggak, hati tenang. Illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan kembali ke Allah, mengembalikan ke semua Allah, semua memanggil-manggil Allah, itu tenang. Ya, itulah sumber kebahagiaan dan kedamaian kita yang sejati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ya. Hari ini kita belajar tentang kalimah. Insya Allah minggu depan kita dalami lagi. Kita lihat sejauh mana Allah Ta'ala mengajarkan pada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat-sahabat, selamat melanjutkan kehidupan ya, berbahagia dengan takdirnya. Pamit dulu. Sampai jumpa insya Allah. Mudah-mudahan masih ada usia minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah Thank khair. you. Amin. Makasih.